Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Di dalam kehidupan kami mengucap syukur senantiasa atas banyak hal yang boleh terjadi dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, sampai detik ini oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan. Termasuk sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan yang mengizinkan kami untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, dan menikmati sukacita Tuhan melalui ibadah ini. Terlebih ketika firman Tuhan ini kami perdengarkan, kami pelajari bersama-sama, kami nikmati bersama-sama. Bila semakin menguatkan sukacita kami, menambah damai sejahtera di dalam kehidupan kami, sekaligus juga menegur setiap hidup kami untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin kami, Engkau Tuhan memberi kami hikmat dan memberkati kami semua. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Bila kiranya Tuhan saja yang boleh menolong, Tuhan memberi hikmat, Tuhan menyempurnakan segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Lah, kau saya entek. Minggu ketiga di bulan Februari, kurang lebih 1 bulan lagi menjelang Paskah. Nggak kerasa ya, baru kemarin perasaan bar Natalan, sekarang udah Paskah. Bendahara gereja yang cemut-cemut. Masih di dalam tema kasih, bertumbuh di dalam apa? Kasih. Yang namanya bertumbuh itu saya tambah apa saya kurang? Saya tambah apa saya kurang? Saya tambah. Tetapi pada kenyataannya hidup di dunia ini ada banyak orang itu yang mengeluh, kurang lebih keluhannya itu, kenapa ya Pak? Aku lek karo bojoku saiki iki rada piye ngono Pak? Napa ya Pak? Aku saiki lek nang gereja ki ketemu Pak Eko ki rada piye gitu loh. Kenapa ya Pak? Gak koyo biyen ya Pak. Padahal perasaan biyen zaman pacaran ki beda loh Pak. Ada pernah seperti itu atau dengar seperti itu? Biyen zaman pacaran gitu. Lek kesandung wae, "Wah, kenapa sayang? Kenapa?" Dilus-lus. Sing kesandung jempolnya sih dilus-lus dengkule. Itu modus. Lek tatap, "Aduh sayang, kenapa sayang?" gitu kan. Bareng saiki ora Pak. Lek ketatap iki malah dimeripat-meripat kayak aku Pak. Bahkan lek ora ketatap dikongkon ketatap malah nih Pak. Kok rasanya kasihnya kok sudah mulai apa? Luntur. Kasihnya kok sudah mulai memudar. Dulu ketika awal-awal gereja itu Pak, wah gitu kan, Pak Repto cerita itu, saya selalu ingat tuh. Gereja itu ketika dibangun, wah gak lanang gak wedok itu Pak, ngusungi pasir Pak. Kabeh Pak melu tangcut tumandang, wah. Bangun gereja Pak, barku semua hangat ra karuan. Tapi kenapa ya Pak sekarang? Ya jawaban logisnya adalah saya sepuh. Jawaban logisnya adalah usianya semakin bertambah. Jadi apa namanya? Stamina juga semakin berkurang. Tetapi ya apa ya? Ya banyak faktor.
Cuma memang terkesan kalau dirasakan ada sesuatu yang menurun, ada semangat yang menurun. Ya, itu membuktikan bahwa pertumbuhannya itu perlu dipertanyakan. Apakah kasihnya semakin bertambah atau berkurang? Artinya persoalannya bahwa bukan berarti setiap kita tidak punya kasih. Bukan berarti suami-suami tidak punya kasih terhadap istrinya lagi. Bukan berarti istri-istri sudah tidak punya kasih kepada suaminya lagi. Bukan berarti jemaat tidak punya kasih terhadap gerejanya. Tetapi dari sini mengindikasikan bahwa kasih itu tetap ada, cuma semakin lama semakin menurun. Kemungkinannya seperti itu kalau sampai ada kejadian-kejadian seperti yang saya sebutkan tadi. Puji Tuhan di Kembang Harum kan nggak seperti itu toh. Kabeh tetap semangat. Orang saya amin tak apa-apa, tak amini dhewe amin. Harus. Ya toh. Persoalannya bukan karena tidak punya kasih, tetapi kasih itu semakin lama semakin memudar. Ada banyak faktor yang menyebabkan kasih itu memudar. Namun bukan itu yang akan kita bicarakan, yang akan kita pelajari. Tetapi bagaimana caranya supaya kasih itu tidak memudar, yakni supaya setiap kasih itu dipelihara. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Satu kalimat cukup singkat. Ada 3 kata saja. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi. Peliharalah kasih persaudaraan. Diakhiri dengan tanda perintah, wajib, harus, kudu. Tanda pentung lek wong jaman dhisik karani. Mergo lek ramano dipentung, mungkin maksudnya ngono kan. Karena ini perintah. Persoalannya sekali lagi bukan karena tidak ada kasih di dalamnya. Ada kasih tetapi tidak terpelihara dengan baik, sehingga menyebabnya penurunan kualitas di dalam kasih. Ada banyak faktor yang menyebabkan. Mungkin salah satunya kepahitan, salah duanya sakit hati, salah tiganya biji pitu. Salah teluan biji pitu, Pak. Pertanyaannya bagaimana supaya dapat memelihara kasih? Yang pertama, kita buka dalam kitab Filemon. Filemon pasalnya yang pertama. Ampun. Filemon pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Udah? Yang ketemu silahkan dibacakan. 9, 10, 11. 1, 2, 3. Tapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang didapat lagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Perintahkan untuk apa, Pak? Diperintahkan untuk apa? Jurung jelas. Baca lagi Pak Eko ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah
Dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam surat. Untuk apa Pak Eko? Sudah jelas belum? Untuk apa? Kata Paulus kepada Filemon, untuk apa? Menerima. Paulus menasehatkan kepada Filemon, dan bahkan dia memohon dengan sangat kepada Filemon supaya Filemon mau menerima Onesimus. Tetapi bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara. Paulus mengatakan, seandai kata Onesimus duwe salah, ampunono, terimalah dia sebagai saudara. Seandai kata Onesimus punya utang, tetap catatan, tetap tulisan, tapi tanggungkanlah atas namaku. Paulus sedang mengajarkan kepada Filemon dan juga pagi ini kepada kita, bahwa supaya kasih itu tetap terpelihara, penerimaan itu perlu. Di mana penerimaan itu di dalamnya ada pengampunan. Memang tidak dijelaskan apa kesalahan Onesimus di sana. Dan nggak usah menafsirkan yang macam-macam. Oh mungkin Pak gitu. Karena ada banyak penafsiran. Katanya Onesimus ini nyolong duitnya Filemon, korupsi duit. Ada yang bilang Onesimus ini, Onesimus itu. Tapi kita kembali saja kepada Alkitab. Yang di situ tidak dituliskan salahnya apa. Hanya Paulus katakan nek duwe salah. Seandai kata ada salah, maafkan dia. Dan kemudian terimalah dia. Sebagaimana engkau menerima aku. Itu kata Paulus. Supaya apa? Supaya jangan sampai kasih antara Filemon dan Onesimus menjadi terputus. Mereka dulu bekerja sama dengan baik walaupun statusnya adalah hamba dan tuan. Tetapi ada kasih di sana yang oleh karena satu dan lain hal menjadi terpisah. Dan sebab itu sekali lagi Paulus katakan, terimalah dia kembali. Artinya bahwa supaya kasih itu tetap terpelihara, penerimaan itu perlu. Di mana di dalamnya sekali lagi ada pengampunan. Ketika suami istri kasihnya sudah tidak terasa hangat lagi. Ketika dalam hubungan berjemaat kasihnya sudah tidak terasa mesra lagi. Mungkin ini salah satu yang perlu kita pikirkan. Sudahkah hati kita berdamai dengan segala macam kekurangan-kekurangan sekitar kita? Sudahkah kita menerima? Lah kalau menerima itu tak terima Pak. Tapi lek ngono carane gak iso Pak, berarti durung nerima. Kalau hanya menerima kebaikannya, kalau hanya menerima sing api-api, kabeh wong iso. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, terimalah dengan segala kekurangan. Maka akan menjadi susah untuk memelihara kasih kalau kita tidak bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Lah tapi kuwi kebangetan Pak, kan menurutmu. Mungkin menurut orang lain kamu juga kebangetan. Karena kita gak pernah tahu toh. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Menurut kita si A salah, tapi menurut si C kita salah. Hal semacam itu tuh biasa terjadi. Karena pada dasarnya setiap orang tidak ada yang sempurna. Nah maka kalau kita menuruti salah lan salah, kita menuruti siapa yang bermasalah, ya maka nggak akan ketemu kasihnya.
Kalau kemarin di dalam ibadah syukur saya menyampaikan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti memaklumkan dosa, bukan berarti mewajarkan dosa, bukan berarti membela orang dosa. Tetapi dengan menutupi dosa itu dengan kasih itu, ada pengampunan yang membuat kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itulah penerimaan. Nah, sekarang pertanyakan di dalam diri pribadi masing-masing. Nggak usah jauh-jauh di keluarga. Ketika kasih itu menjadi pudar, pertanyakan itu dulu. Aku terlalu membenci. Jangan-jangan aku terlalu membenci. Ampuni dia dan terimalah kesalahannya. Di gereja, di masyarakat, di PKK, dimanapun. Mengapa rasanya persekutuan menjadi anyep? Mengapa di keluarga pun juga rasanya anyep? Ora tau guyon, meneng-menengan, roro turu. Sesuke bangun tidur ya bangun, bar budal ya budal dewe-dewe. Kenapa? Berarti ada sesuatu sakit yang disembunyikan. Maka tidak ada pilihan lain selain mengampuni dan menerima orang itu kembali dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya apa lagi? Supaya kasih itu tetap terpelihara selain daripada penerimaan. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Bon? Yang sudah ketemu silakan dibaca. 1, 2, 3. Dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, matur nuwun. Sekarang saya mau tanya kepada jenengan. Terlepas dari memang ini kata Alkitab yang benar tanpa salah nggak bisa dibantah. Tapi mari kita melogika bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama. Semua yang benar itu bagus apa mboten? Semua yang benar. Sing bener itu bagus apa mboten? Hah? Setuju enggak? Aja mung Pak Bayu tok. Masih belum nanggap. Sing bener kuwi apik napa mboten? Kabeh lek bener ki apik napa mboten? Apik. Lah ngono lho. Nek kabeh itu mulia. Jika semuanya itu mulia, apapun itu. Kalau sudah dikatakan ini mulia, itu apik napa mboten? Hah? Tenang. Semuanya yang adil, keadilan itu apik napa mboten? Hah? Nyatane ya ana sing demo mergo katanya pemilu curang dan sebagainya, tidak adil dan sebagainya toh. Kenapa? Karena setiap orang merindukan adanya keadilan. Itu tandanya keadilan itu apik. Semua yang suci, lek kabeh menungso dadi suci, apik napa mboten? Apik banget. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu apik napa mboten? Lek omongane enak, manis, lek omongane kabeh itu kalem, sopan, santun, penak dirungokne, ora gatelne kuping, ora manasne kuping, apik napa mboten? Kok ketok iki piye? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya itu bagus apa mboten? Apik toh?
Maka firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kembali kepada judul. Mengapa kasih itu tidak terpelihara dengan baik? Karena seringkali pikiran kita bertolak belakang daripada Filipi 4 ayat berapa? Gitu? Tampilkan lagi, Nang. Filipi 4 ayat 8. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Seringkali pikiran kita melenceng dari apa yang dituliskan di ayat ini. Itu sebabnya akhirnya pikiran-pikiran negatif itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi rasa kasih kita. Sehingga kalau kita melihat apapun yang ada di sekitar kita, pikirannya elek tok. Pikirannya cuma ada negatif tok. Ana wong nyopo arah-arah lewat, monggo. Kuwi mesti meh ngincer kuwi mesti kuwi. Tidak ada damai sejahtera pada akhirnya. Karena pikirannya bertolak belakang dari Filipi 4 ayat 8. Jina monji. Apapun yang dilakukan saudara-saudara kita, apapun yang dilakukan keluarga kita, ono-ono mong salah di pikiran kita. Itu yang membuat pada akhirnya kasih itu tidak bisa bertumbuh. Itu yang akhirnya membuat kasih itu tidak dapat terpelihara dengan baik. Sebagaimana perintah dalam Ibrani 13 ayat 1 tadi. Ono nemong negatif tok. Gitu. Saya pernah cerita toh. Wong saya nggawe status. Status iki ayat firman Tuhan. Ya ono sing tersinggung lho. Jarine wae iki sengaja nggo aku iki. Nggo kabeh. Ben, ngopo ben tersinggung kabeh? Wong ayat firman Tuhan memang nggo kabeh toh. Saya saja tersinggung kok. Dengan firman Tuhan kok. Makanya tak tulis di status WhatsApp. Neng Pak Bayu jarene tersinggung, jarene dinggo Pak Bayu. Nggo kabeh. Neng lek posting dodolan ora ada sing komentar. Lah mbok ngomong ya dijual tape. Lek misal tubas tak bolo. Lek gak gelem tubas ya tak bolo, tapi cuma sithik ora ada sing komentar. Wah iki mesti nggo aku iki. Ya wis lek ngono tak tubas ora ana lho ya lho. Gumun aku. Ngopo lho? Itu sebabnya aku jarang nganggo status kecuali skore kalau Persik lagi main. Sopo sing meh tersinggung aku nyekor Persik. Pak Eko meh tersinggung mergo PSIS kalah. Yo karepku tersinggung. Oh aku memang Persik mania kok meh ngopo. Kenapa? Karena pikirannya bertolak belakang dari Filipi 4 ayat yang ke 8, sehingga kasihnya tidak bisa terpelihara dengan baik. Segala sesuatu dianggap negatif, segala sesuatu dianggap menyinggung. Makanya nek omah ya ora betah, ke gereja ya ora betah, awor tangga-tangga kumpul-kumpul ya ora betah. Kenapa? Karena pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, yang bertolak belakang dari Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Aja dilangi sih, tenang. Poinnya udah selesai kok. Ya, jadi pikiran ini onone mung salah, kabeh salah, kae salah. Pikirannya kan cuma ono sing apa kuwi? Sing mulia. Berarti kebalikannya mulia itu apa? Ojo jawab orang mulia lo ya. KTK iso gue. Lawan katanya mulia apa? Orang mulia Pak. Oh karepmu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Pikirannya mau sing pahit-pahit tok we. Sing dieling-eling mau salah tok. Kemarin sempat Pak Repto itu waktu pulang ibadah syukur itu
waktu saya menyampaikan renungan di ibadah syukur, Pak Reto sempat nyeletuk sing dipikirnya sing apa Bagong, masih ingat kemarin malam? Sing dipikirne, sing dieleng-eleng, sing kenangan yang baik-baik. Ingat enggak Pak Reto kemarin nyeletuk gitu? Ketika saya menyinggung hubungan Pak Reto dan Bu Ripto yang paling lama di sana. Karena sing dieleng-eleng, sing pikirannya apa sing kenangannya sing api-api. Kalau Pak Tugiono pernah ngendikan gini, ingatlah pada saat pacaran. Gitu lah kok. Lek enek apa-apa karo bojone, karo bebojoan, elengo pas zaman pacaran. Ngopo? Karena pas zaman pacaran ini enek mau manis-manis. Yo kayak mau kasih tak contohnya mau manis tok gitu. Walaupun saiki nyatanya pahit, ya apa-apa, sing deleng sing manis-manis saja. Ya kayak inilah, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu aja yang dipikirkan. Lah tapi saiki wis kadung akeh elek Pak, ora apa-apa wis to pikiran sing manis bae. Karena kita pun juga belum tentu manis di hadapan orang. Karena bisa jadi orang lain pun nyaman dengan kita karena mereka memakai prinsip ini. Kita sakjane akeh eleke tetapi orang itu mau berpikir manisnya kita. Maka tidak ada salahnya dan sudah seharusnya kita pun berpikir tentang baik dan manisnya orang supaya kasih itu tetap terpelihara. Selanjutnya yang ketiga, kembali dalam Ibrani pasal 13. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu, ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus melihat, kita harus peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Supaya kasih itu tetap terpelihara. Kasih itu sendiri perlu dan harus dipraktekkan terus-menerus dalam hidup selama kita hidup. Karena jangan lupa kita masih hidup di dunia ini. Itu kayak kata ayat yang ketiga. Praktekkan kasih itu terus-menerus supaya kasih itu tetap terpelihara. Kapan ya? Saya lupa. Hari Rebu atau hari apa ya? Saya mencontohkan Pak Eko waktu itu. Pak Eko kan main musik. Ya toh? Coba Pak Eko 1 tahun nggak usah dijadwal musik. Ingat enggak Pak Eko? Saya pernah nganu gitu. 1 tahun nggak usah main musik. Baik di gereja maupun di rumah. Orang asal nyekel musik, orang usah ngerungokne musik. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba ketika 1 tahun kemudian Pak Eko main musik jadi tambah pinter? Mainnya kayak pemain organ tunggal kayak nganti ngomong ini. Bisa enggak? Kenapa? Karena tidak terasa. Berbeda cerita kalau setiap malam sih dirungokne musik gereja gitu kan. Setiap malam ngulik, golek-golek lagu gereja digoleki kuncine. Yang bahkan yang pagi ini pun dinyanyikan oleh Pak Eko yang walaupun viral tapi belum tentu jemaat kita banyak yang tahu. Tapi Pak Eko ngerti dhisik. Kemampuan musiknya semakin bertambah karena apa? Praktek yang membuat jam terbangnya banyak sehingga kemampuan musiknya meningkat. Loh, saya ya iso main keyboard. Ning krono ora tau digawe, ya dadine grotal
Gratul. Tangannya mencar-mencar kaku kabeh. Karena tidak pernah diasah, tidak pernah dipraktekkan terus-menerus. Kasih pun sama, Mbah Hum. Harus terus-menerus dipraktekkan setiap hari. Dimulai dari hal kecil. Lek Alkitab nyontoni disuruh memberi tumpangan. Lah apa kok kayak tumpangan piye wong aku mlaku kok. Ya mlaku bareng. Gitu, daripada mlaku dhewe-dhewe mlaku bareng. Ada tapi beberapa orang yang punya prinsip, Pak, nggak sopan, Pak, nggak etis. Kalau saya sebagai laki-laki barengi misalkan Bu Mei atau barengi misalkan Dek Vera, nggak etis, Pak. Apalagi yang sudah berumah tangga barengi Bu Wiwit misalkan, nggak etis, Pak. Karena orang yang tidak tahu melihatnya jadi aneh-aneh. Ya, it's okay. Tetapi itu sekali lagi itu contoh. Kita bisa berbuat lebih banyak mempraktekkan kasih dalam hidup di sekitar kita. Ada satu dosen dulu yang mengatakan begitu, saya tidak mau. Walaupun saya bawa mobil, kalau ada jemaat jalan kaki dari gereja, kalau itu ibu-ibu saya tidak mau barengi. Ya itu silahkan. Itu hakmu. Karena kan berbicara memberi tumpangan ini kan. Tapi ada banyak cara bagi kita untuk menerapkan kasih. Yang tidak harus sekedar no. Tetapi intinya kasih itu perlu terus dipraktekkan. Praktekkan di rumah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan rumah. Ketika tugas negara, praktekkan kasih itu. Sampai engkau benar-benar katam perkara kasih. Sehingga tidak ada satupun orang yang dapat melukai hatimu dan menghilangkan kasih dalam hatimu. Praktekkan terus-menerus. Dan ketika engkau memutuskan untuk melakukan itu, ya jangan salah. Engkau akan terus diuji dan semakin diuji. Tuhan, ya kayak contohnya gitu, Tuhan, penuhilah saya dengan kasih. Buat saya panjang sabar. Kira-kira yang terjadi, uripmu saya lancar apa mboten? Hidupmu saya lancar apa mboten? Engko lek malah ketemu nih wong-wong sing jengkel nih, wong-wong sing senengane nggih perkara, iki malah gitu. Tenanan ini. Kenapa? Kan kamu njaluk penuh kasih. Maka disediakanlah oleh Tuhan orang-orang yang menjengkelkan supaya apa? Mengasah kasihmu, menguji kasihmu sudah sejauh mana. Ya kalau hidup dalam kasih, dalam suasana tenang ya gampang, kabeh wong iso. Tapi persoalannya ketika kita dipertemukan oleh orang-orang yang menjengkelkan, apakah kasihmu masih ada? Nah itu pertanyaannya. Disitulah letak mempraktekkan kasih dengan terus-menerus. Tuhan, kayak aku ini berdoa supaya saya mengasihi istriku deh. Kenapa istriku semakin menjengkelkan Tuhan? Ya memang ngono cara kerjanya. Karena persoalannya bukan di istrimu, bukan di suamimu, tetapi di hatimu. Paham gak maksud saya? Persoalannya bukan di tetanggamu, tetapi di hatimu. Itu yang harus diubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, memelihara kasih itu adalah tugas kita semua. Adalah perintah untuk kita semua. Yang wajib kita lakukan. Bukan karena kita tidak punya kasih, karena justru kita sudah punya kasih, maka kita harus Saya memelihara tanduran kembang. Berarti aku duwe kembang enggak sebelumnya? Punya toh? Saya ngomong, saya memelihara burung. Burungnya enak enggak? Enggak ada. Berarti saya memelihara burung enggak? Enggak. Burung hantu. Oh iya, burung hantu. Ora ketok bakung nek sangkar. Jadi burung hantu.
Lek ditekok iki apa burung hantu? Lanti, lah kuwi, lanti. Lah kuwi lho jenenge burung hantu ya ora ketok kan. Kita memelihara karena kita sebelumnya sudah punya. Apa yang sudah kita punya saat ini, kita pelihara, kita jaga dengan kasih. Anda dan saya sudah lahir dengan kasih. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kita memutuskan percaya dengan Yesus, kita punya kasih. Amin. Pelihara itu dengan baik, supaya hidupmu penuh dengan kasih. Carane piye? Penerimaan. Mengampuni orang-orang yang ada sekitarmu. Caranya piye? Lupakan yang jelek-jelek. Lupakan setiap kesalahannya. Pikirkan yang baik-baik. Filipi 4 ayat 8 tadi. Piye caranya praktekno kasih terus menerus. Walaupun semakin lama kan semakin susah tantangan hidup. Walaupun semakin lama semakin dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Wong-wong sing megel rak karuan. Praktekkan terus kasih. Saya suwe kok uripku saya dipenuhi orang-orang yang menjengkelkan, Pak. Praktekkan terus kasih. Disitulah kasihmu diuji. Dan jadilah pribadi yang penuh kasih, yang kasihnya terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, memberi hikmat, dan menyempurnakan segala kekurangan, keterbatasan hamba-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu pun bekerja dalam hati, pikiran, dan hidup jemaat-Mu, dan ataupun siapa saja yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga setiap kami memiliki hidup yang semakin hari semakin dipenuhi dengan kasih, membuat kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin hidup dengan mengasihi dan mempraktekkan kasih di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kami itu bisa merasakan hidup yang sesungguhnya. Hanya karena kasih yang dapat membuat kami menjadi indah di hadapan Tuhan, menjadi indah dalam pandangannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi hamba memohonkan kepada Tuhan, penuhilah kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan dimuliakanlah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.